Coba bayangin pemandangan ini ya. Udah berbulan-bulan, nggak ada hujan sama sekali. Di tanah Sumeria kuno, di bawah langit yang warnanya kelabu, seorang wanita lagi memanen gandum yang udah layu. Udah putus asa banget kayaknya. Tanahnya retak-retak, kekeringan bener-bener mencekik kehidupan. Terus tiba-tiba jatuh satu tetes air. Lalu satu tetes itu jadi guyuran yang dahsyat banget. Air yang tadinya dirindukan sekarang malah jadi teror. Gemuruh di kejauhan ngeguncang bumi. Air yang harusnya ngasih kehidupan, sekarang malah datang buat ngehancurin semuanya. Nah, dari sinilah awal dari salah satu cerita paling tua yang dimiliki umat manusia. Bukan soal raja atau pahlawan, tapi soal bencana yang begitu dahsyatnya sampai terukir di ingatan kita semua, air bah raksasa. Oke, sekarang kita coba bedah ya. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa? Kenapa coba? Begitu banyak kebudayaan yang terpisah lautan dan ribuan tahun, kok bisa punya cerita yang mirip banget soal dunia yang ditelan air? Anehnya, kita nggak punya cerita universal tentang zaman es atau bencana alam lainnya. Tapi cerita soal air bah, wah ini lain. Ini tuh hal yang paling dekat sama apa yang bisa kita sebut sebagai ingatan bersama seluruh umat manusia. Jadi ini bukan sekedar mitos biasa, ini tuh kayak gema dari masa lalu yang jauh banget. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat versi-versi yang paling terkenal. Buat nunjukin betapa miripnya cerita-cerita ini, kita bakal fokus ke 3 peradaban kuno di Timur Tengah. Coba deh lihat tabel ini. Yang bikin kaget tuh kerangka ceritanya itu loh mirip banget. 3 budaya yang beda, 3 tokoh utama, Utnapishtim, Atrahasis, Nuh, tapi inti ceritanya sama. Ada dewa yang ngasih peringatan ke orang pilihannya soal banjir kiamat dan nyuruh dia bikin kapal raksasa buat nyelamatin diri. Ini kayaknya bukan kebetulan deh. Setiap tokoh ini punya detailnya sendiri-sendiri. Contohnya Atrahasis. Dia itu ngadain pesta makan besar terakhir buat rakyatnya yang dia tahu bakal musnah. Coba bayangin sedihnya dan rasa bersalahnya dia. Tahu kalau pesta itu sebenarnya adalah salam perpisahan. Dan cerita ini tuh nggak cuma ada di Timur Tengah loh. Di seluruh dunia kita nemuin variasinya. Dari Tiongkok sampai India. Bahkan di benua Amerika kita nemuin cerita-cerita yang anehnya mirip. Kayak kisah suku Maya tentang korban selamat yang mabuk terus jadi bintang. Atau di Peru ada lama yang jadi juru selamat. Unik-unik ya? Nah, dengan begitu banyaknya cerita yang polanya sama, pertanyaan selanjutnya udah jelas dong. Jangan-jangan ini beneran pernah terjadi? Para ilmuwan pun akhirnya mulai turun tangan buat nyari jawabannya. Jadi, pencarian ini tuh punya sejarah yang panjang. Awalnya, teori zaman es bisa ngejelasin banyak hal. Terus, ada penemuan yang heboh di Mesopotamia, dan baru-baru ini muncul hipotesis yang dramatis banget soal Laut Hitam. Di tahun 1920-an, arkeolog Leonard Woolley nemuin sesuatu yang luar biasa di kota kuno Ur, lapisan lumpur raksasa setebal 3 meter yang misahin 2 era peradaban. Waktu itu dunia langsung heboh, ngira ini dia bukti fisik dari banjir besar Mesopotamia. Terus di akhir tahun 90-an muncul teori yang lebih dramatis lagi. Ryan dan Pittman bilang, pas zaman es berakhir, Laut Mediterania itu jebol ngelewatin Selat Bosporus dan ngebanjirin Laut Hitam dalam satu kejadian dahsyat. Banjirnya itu menenggelamkan area seluas Irlandia. Kebayang nggak tuh kekuatannya? Tapi, disinilah bukti-bukti ilmiahnya mulai goyah. Seperti yang kita lihat, tiap teori itu ada masalahnya. Lumpur Woolley ternyata terlalu lokal dan waktunya nggak pas. Banjir Laut Hitam, kejadiannya ribuan tahun terlalu awal. Banjir sungai biasa, itu terlalu bertahap dan biasa. Jadi secara ilmiah, nggak ada yang benar-benar cocok. Misterinya, ya tetap jadi misteri. Mungkin selama ini kita nyarinya di tempat yang salah. Mungkin makna sebenarnya dari cerita ini tuh bukan soal lumpur atau geologi, tapi ada di sesuatu yang lebih dalam, di dalam jiwa manusia. Puisi Sumeria ini benar-benar menggambarkan perasaan kehilangan yang mendalam. Dunia setelah air bah itu rasanya jadi dunia yang lebih keras. Ada sesuatu yang berharga, semacam surga yang kayaknya udah hilang selamanya. Nah, buat ngerti ini, kita harus mundur ke cerita lain yang sama universalnya. Mitos penciptaan. Dan banyak banget dari mitos itu dimulai dengan elemen yang sama. Dan ini nih bagian yang keren banget. Dalam banyak mitos penciptaan, dunia itu kan dimulai dari kekacauan berair. Keteraturan dan daratan itu muncul setelah air berhasil ditaklukkan. Nah, cerita air bah itu kebalikannya. Dunia yang udah teratur ditelan lagi sama kekacauan air sebelum akhirnya dilahirkan kembali. Jadi ini kayak siklus penghancuran dan penciptaan ulang.
Sekarang kita coba lompat ke zaman modern ya. Angka ini mungkin ngingetin kalian sama sesuatu. Sebuah peristiwa yang juga ada hubungannya sama air, kesombongan manusia, dan bencana. Ketertarikan kita yang nggak ada abisnya sama Titanic itu nunjukin kalau ketakutan dan kekaguman kita sama lautan yang marah itu masih hidup banget di imajinasi kita. Ini tuh gema modern dari cerita kuno yang sama, alam yang perkasa ngingetin manusia akan posisinya. Dan ini membawa kita ke satu pengamatan terakhir yang bikin mikir banget. Tepat saat pertanian muncul, manusia juga nemuin alkohol. Coba deh pikirin, mungkinkah itu cara bawah sadar kita buat sejenak kembali ke dunia yang lebih mudah, dunia sebelum air bah? Semacam cara buat mengunjungi kembali surga yang hilang itu? Jadi, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan. Kalau cerita air bah ini adalah ingatan yang terdistorsi dari dunia yang hilang, kira-kira ingatan apa lagi ya yang mungkin masih terkubur di bawah lapisan waktu dan air?